Saudara dan saudara yang terkasih, pada pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah melihat dan merenungkan secara lebih jauh mengenai panggilan misionaris Santo Yosef Ayarius. Hari ini, pada pertemuan hari yang kedua, kita sekalian diajak untuk melihat keutamaan Santo Yosef Ayarius di bawah subtema Santo Yosef Ayarius, pribadi yang tangguh dan beriman. Sama saudara dan saudari yang terkasih, secara umum sebelum menyebut, menamai atau memberikan predikat terhadap apapun, sudah pasti ada pertanggungjawaban di sana. Atau dengan kata lain, ada sesuatu yang melatar belakang mengapa akhirnya dia disebut, dijuluki, dan dinamakan demikian. Dalam konteks predikat Santo Yosef Ayarius sebagai pribadi yang tangguh dan beriman, misalnya, kita seharusnya bertanya, apakah predikat yang disematkan kepada Yosef Ayarius tersebut merupakan sesuatu yang berdasar atau bahkan sesuatu yang tidak berdasar sama sekali? Untuk memahami, saya mengajak kita sekalian untuk melihat secara utuh kedua makna tersebut. Pertama, pribadi yang tangguh. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tangguh diartikan sebagai sesuatu yang sudah dikaratkan, kuat, andal, tabah, tahan, dan kuat. Jika kita paralelkan dengan kesaksian hidup Yosef Ayarius, rasa-rasanya pemilihan kata tangguh yang disematkan kepadanya tidak dapat diragukan lagi. Ketangguhan Yosef Ayarius terbukti melalui sikapnya tidak neko-neko dalam bermisi. Ia bermisi di sebuah negeri yang jauh tanpa pernah kembali melihat tanah air. Menghadapi semua itu, Yosef hanya berpegang pada kata-kata Kristus, yakni setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyatakan diri, memikul salib, dan mengikut aku. Inilah kekuatan Yosef yang paling menonjol. Dalam surat-surat, ia sering melukiskan kerinduannya kepada tanah kelahirannya, tapi kerinduannya tidak diwujudkan karena ia selalu hadir di tengah umat yang dilayani. Dikisahkan bahwa pada tahun 1900, ketika ada perayaan 25 tahun SPDSP, Yosef memutuskan untuk tidak menghadiri karena mau hidup dan senasib dengan umatnya. Padahal kehadirannya sebagai misionaris Solo bersatu sangat diharapkan. Apa yang diperhatikan oleh Yosef ini semestinya menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Biarlawan serikat sabda dan keluarga besar sabda Alus biasa. Terkadang masih banyak pembaca yang bersandar pada berbagai kepentingan. Terbakar dengan sebab menghadiri dan mengurus kepentingan pribadi, ketimbang memberi perhatian dan melayani kepentingan banyak orang. Jika Santo Yosef Ayarius tidak hendak berhadapan dengan Yosef, lantas mengapa kita harus takut mengambil risiko terhadap apa yang kita yakini sebagai kebenaran? Sekali lagi, teladan dan semangat hidup Santo Yosef Ayarius hendaknya menjadikan kita biarlawan dan awam-awam yang tangguh, bukan pastor, bruder, atau frater-frater dan awam-awam yang lain. Gaya hidup schedule, rutinitas teratur, hidup biasa-biasa saja atau dapat saja, tanpa ada sesuatu efek yang menyebabkan. Kedua,
pribadi yang benar. Iman adalah sesuatu yang abstrak. Iman tidak bisa disentuh sebentar terdapat di udara. Iman adalah ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan dan kepercayaan kepada Allah, bukan kepada manusia. Itulah mengapa kendati pun mempercayai seseorang, kita tidak akan pernah mengatakan bahwa saya menunggu engkau. Sebab iman selalu bersifat vertikal. Ia berkaitan dengan relasi Allah dan manusia. Kendati pun bersifat abstrak, iman seseorang dapat tercermin nyata melalui sikap dan keseharian. Dalam lingkar kehidupan mereka, keimanan tersebut senantiasa tercermin dalam hidup dan pelayanan. Sebagai contoh, pada 11 Agustus 1878, Freiherr melayangkan Eucharistik berpisah dengan umat paroki San Martino, tempat ia bekerja. Dalam khotbah, ia menyatakan keyakinan dan niatnya menjadi seorang misionaris. Lihat, saya datang seperti apa saya tinggalkan rumah dan rumah saya, kampung halaman atas kalian yang saya cintai, dan pergi ke dalam yang akan ditunjukkan Tuhan kepada saya. Saya merasa berat meninggalkan orang tua saya yang bercinta dan begitu banyak kederma dan sahabat. Tapi pada akhirnya, manusia itu akan berbentuk dunia ini. Dia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, bukan untuk menikmati hidup ini, melainkan untuk bekerja di tempat di mana Tuhan mengambilnya. Kata-kata ini merupakan salah satu dari banyaknya tanda yang menunjukkan bahwa Freiherr adalah seorang yang beriman. Ia iman yang mengartikan dan ia hayat mendorongnya untuk keluar meninggalkan Timur Selatan yang sudah makan subur dan kaya demi melayani sesama yang kecil dan terpinggirkan di sini. Keberimanan hendaknya tidak membuat siapa saja terjebak dalam kenyamanan. Keberimanan seharusnya tidak membuat orang menjadi mabuk agama serta menganggap yang lain kafir dan berdosa. Keberimanan sesungguhnya tidak boleh berpisah pada hal-hal yang sifatnya ritualistik semata, melainkan jauh daripada itu. Keberimanan dalam dirinya sendiri selalu mengundang orang untuk keluar dari nafsunya diri demi melayani sesama. Sama saudara dan saudariku yang berkasih dalam sesama, beriman di tengah hitam dan putihnya dunia sekarang ini membutuhkan suatu model yang lebih konkret. Sebab tanda bahwa seorang beriman sekali lagi bukan diukur dari seberapa banyak orang mengaturkan tangannya di dalam bangunan gereja yang megah, melainkan orang yang ringan tangan dan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang merugi, orang-orang miskin akibat bangun sistem dan struktur yang ada dan masih banyak. Semoga semangat dan teladan hidup dari Santo Joseph Freiherr, misionaris Solo Serikat Sabda, senantiasa menggerakkan kita untuk terus berbenah diri menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan sungguh beriman kepada Allah. Semoga